menunjukkan bahwa usaha kecil UMKM adalah bisa menjadi tulang punggung dan malah masa depan perekonomian bangsa ini. Kenyataannya, para pelaku UMKM sendiri merasa hidupnya dari dulu nggak berubah-berubah. Jadi apa yang salah gitu ya? Nah, yang saya lihat juga mungkin karena struktur ekonomi itu tidak terpadu. Nah, bagaimana kalau Mbak Mega nanti jadi presiden bisa melihat permasalahan ini dan bagaimana mengatasinya? Itu saja, terima kasih. Nah, memang sebetulnya menurut saya itu tadi seharusnya kita melihatnya itu secara lintas sektoral yang kita terbiasa, dan dari pengalaman saya memanage pemerintahan itu arogansi sektoral itu sangat kuat sekali. Jadi kan saya sendiri kadang-kadang jadi kalau seperti dirigen, pemusiknya itu harus satu nada. Ini enggak, kacau balau. Nah, jadi kan, ya betul, kacau balau. Yang ini mau begini, mau ini. Nah, biasanya makanya saya kumpulkan, coba kamu berantem dulu. Tapi mesti ada solusi supaya bisa ketemu. Kenapa sih orang hanya lintas sektoral gampang, hulu hilir dijadikan satu? Mas, seperti suatu contoh, saya melihat kalau di masalah ini betul, sebetulnya itu salah satu potensi ekonomi kita itu yang bisa terbangunkan dari yang hulu sampai yang hilir. Karena, nah tapi ini lagi, coba ya, sekarang di bagian apa ini kalau bisa lupa, baju-baju ini apa? Bukan garment, garment itu. Sekarang saya dengar teman-teman saya di Bandung itu bilang, waduh Bu, kita udah sebentar lagi kelenger deh Bu, ini udah deh Bu, bangkrut deh Bu. Ya jangan bangkrut dulu, saya bilang. Ini ada mana? Nah, jadi menurut saya sekarang seperti India yang kita lihat itu konsekuen sehingga kok ekonominya itu jalan betul. Kalau kita pergi ke Benares, kita akan melihat di sepanjang Sungai Gangga itu namanya orang sedang mencuci, mengeringkan bahan untuk sari. Ketika saya tanya kepada mereka, karena apa? Karena ternyata mereka tenun sendiri. Mereka tenun sendiri. Jadi itu maksudnya mandiri. Lalu setelah itu pasarnya ada. Bangsanya sendiri sangat bangga mempergunakan hal-hal yang datang dari negeri mereka sendiri. Katun-katunnya sangat bagus. Nah, kalau memang betul seperti apa yang saya sangka, saya melihat bahwa kalau sudah masuk ke wilayah ini, maksud saya bagian daripada, kan ada yang namanya makanan, ada yang namanya kerajinan, ada yang namanya garment, itu kan semuanya tidak banyak lah yang besar-besar. Rata-rata ya kecil, menengah. Kalau besar mungkin ada 1-2 lah. Nah, dengan demikian maka sebenarnya itu sampai maksimal berapa namanya kreativitas itu. Karena tanpa kreativitas mati. Bagaimana mau ini banyak batik umpamanya? Kalau batiknya katakan Pak Rahmat, mohon maaf, pakai batik ini. Mau beli lagi ke toko, sama motifnya, cuman warnanya lain. Balik ke toko yang mana, sama motifnya. Itu kan bagian dari kreativitas. Nah, lalu setelah itu sebenarnya kan sangat panjang sekali. Dari petani yang terikutkan, dari petani sampai transportasi, pemintal, pewarna, dan lain sebagainya. Yang menurut saya artinya, nah lalu marketnya, ini sangat-sangat diperlukan. Kita, saya tadi bilang, bangsa yang sangat tidak mudah untuk konsentrasi. Saya ini sampai hari ini diminta untuk seperti, saya kok nggak dibayar, seperti konsultan itu di Bali. Untuk bagaimana Bu untuk berkreasi dan mempunyai kreativitas
supaya barang saya ini bisa laku. Saya ajari begini. Kamu tidak boleh mati kreativitas kamu. Begitu kamu mati, itu setengah dari kamu sudah mati. Kamu harus jalankan ini terus. Nah,